Albert Einstein dianggap simbol kecerdasan dan kejeniusan. Teori-teorinya telah membuka dasar-dasar pengetahuan dan teknologi bagi perkembangan dunia modern. Einstein pun dianggap sebagai manusia paling cerdas di dunia dengan semua hasil pemikirannya. Karena kejeniusannya yang terkenal di dunia, otak Albert Einstein menjadi objek yang didambakan para ilmuwan ternama. Bahkan setelah dia meninggal, otaknya pun menjadi incaran banyak orang. Banyak ilmuwan mengincar otak Einstein karena mereka penasaran dengan isi yang ada di dalam otak Einstein. Karena Einstein dianggap orang yang paling jenius pada masanya. Einstein sebenarnya tidak ingin otak atau tubuhnya dipelajari. Dia tidak ingin disembah setelah meninggal. Einstein pernah meninggalkan pesan sebelum dia meninggal. Dia meminta agar jenazahnya dikremasi dan abunya disebarkan secara diam-diam, untuk mencegah agar orang-orang tidak bisa mengambil dan meneliti bagian tubuhnya, dan dia tidak ingin jenazahnya diberhalakan atau disembah oleh banyak orang. Kemudian sekitar April 1955, Einstein mulai jatuh sakit dan dia tahu bahwa waktunya akan segera datang. Dan pada tanggal 18 April 1955, Einstein dilarikan ke rumah sakit Princeton. Di sana dia meninggal beberapa jam kemudian, pada usia 76 tahun. Para petugas medis tidak yakin apa penyebab pasti kematiannya. Mereka pun mengikuti otopsi yang dipimpin oleh ahli patologi yang bernama Thomas Harvey. Si Thomas tentu saja menyadari dan sangat tahu keinginan Einstein, kalau dia mau mayatnya dikremasi. Tetapi pikiran fanatik Thomas Harvey terhadap kejeniusan Albert Einstein membuatnya berpikir untuk mencuri otak Einstein. Dan biarpun dia sudah tahu kalau mencuri otak Albert Einstein merupakan sebuah tindakan kriminal, tetapi Thomas Harvey tetap mengambil otaknya tanpa seizin keluarga Einstein. Singkat cerita, ketika berita tentang pencurian otak Einstein terungkap beberapa hari kemudian, Thomas pun meminta izin kepada keluarga Einstein, yaitu anak Einstein yang bernama Hans Albert, lantaran dia sudah terlanjur mencuri otaknya dan banyak orang juga sudah tahu. Awalnya si Hans Albert ini marah besar kepada Thomas karena sudah mencuri otak ayahnya tanpa izin dari keluarga. Tetapi lama-kelamaan anaknya Einstein berbesar hati dan mengizinkan Thomas untuk meneliti otak ayahnya. Tentu saja Hans Albert memberikan syarat kepada Thomas jika mau meneliti otak ayahnya. Syarat yang diminta Hans Albert adalah penyelidikan otak tersebut boleh dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan sains. Tetapi di sini Harvey telah dipecat dari rumah sakit Princeton akibat dia ketahuan mencuri otak si Einstein. Selang beberapa saat ketika dia sudah mendapatkan izin dari Hans Albert, anaknya Einstein, Thomas pun membawa otak itu ke Philadelphia dan mulai menganalisisnya untuk menemukan rahasia kecerdasan Einstein yang sangat mengagumkan. Di tempat itu, otak Einstein dipotong-potong menjadi 240 bagian dan disimpan dalam kotak seloidin berisi sel bakteri selulosa. Dia membagi potongan menjadi 2 toples dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Dan sisa potongan otak itu kemudian dia kirim ke para ilmuwan di seluruh dunia untuk diteliti. Pada 1985, Thomas dan partnernya di California menerbitkan studi pertama tentang otak Einstein. Dia mengklaim otak tersebut memiliki proporsi abnormal atau tidak normal dari 2 jenis sel yang bernama neuron dan glia. Dengan kelebihan 2 jenis sel tersebut, otak Einstein mampu bekerja lebih baik dari otak manusia pada umumnya. Kemudian setelah melakukan penelitian yang panjang untuk mencari keistimewaan dari otak Einstein, ternyata otak Einstein tidak istimewa sama sekali. Otaknya hampir sama seperti otak manusia pada umumnya. Biarpun memang otak Einstein berbeda dari segi bentuk atau proporsi, tetapi otaknya tetap sama seperti otak manusia pada umumnya.